Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Yos Abdullah, mahasiswa PTQ dalam jabatan Angkatan 1 dari LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Dengan nomor induk mahasiswa 245504281. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran pendidikan matematika dengan materi matematika suku UN di kelas 8 di SMPN 3 Gunung Jati. Video ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan PTQ untuk memenuhi persyaratan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silakan KM. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Sebelumnya Bapak absen dulu. Barangkali ada teman kalian yang nggak berangkat. Dan Abi hadir. Alifa hadir. Azlan, Dinda, Dwi hadir. Khairul, Lois. Kita lanjut ke pembelajaran. Kemarin kita sebelum pembelajaran ya, minggu kemarin kan kita harus membuat keyakinan kelas dulu nih. Yang pertama yaitu saling menghormati. Sudahkah kita saling menghormati sama teman? Menjaga kebersihan. Sudah menjaga kebersihan belum? Nah, sebelum belajar kita harus bersih dulu, piket dulu yang rapi, yang bersih, baru supaya pembelajaran kita lebih nyaman. Nah, terus berbicara Jil tuh apa aja? Oke, benar nggak? Nah, 1, 3, 5, 7, 9 dan sebagainya sampai 199. Oke, bilangan bulat genap. Siapa yang tahu? Siap. 2, 4, 6, 8, 10.
Bener nggak? Oke, itu ya. Nah, jadi di bilangan itu ada bilangan ganjil, bilangan genap. Yaitu yang sederhananya, yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dapatkah? Nah, di sini ada minggu kemarin kan sudah kalian mencari suku ke-3, suku ke-4. Nah, Bapak mau lihat nih, mau nanya, dapatkah kalian menentukan pola bilangan ganjil yang ke-100? Nah, kemarin contohnya udah ada tuh, yang ke-20. Nah, sekarang yang ke-100. Siapa yang tahu? Oke, berapa? Oke, 190. Pola ke-1. Terus pola keduanya jadi berapa ini? Jadi 3. Pola ketiganya jadi berapa ini? 6. Nah, pola ke-10-nya berapa? Ada yang tahu? Pola yang ke-10-nya berapa? Pola yang ke-10-nya yaitu 28. Itu ya. Ntar kalian bisa ngulang lagi untuk dalam bentuk susunan benda atau objek dan pola bilangan dengan baik. Nah, yang kita akan tadi kan kita bisa menggunakan dengan objek tuh, dengan pola seperti bola, kursi, terus pohon dan sebagainya. Nah, yang sekarang ini kita menentukan nilai suku ke n jika diketahui barisan bilangan dengan tepat. Suku ke n-nya yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan. Nah, rumusnya seperti ini nih. UN A plus kurung N min 1 kurung B. Nah, UN sendiri yaitu suku ke N. Nah, A adalah suku pertama atau awal dari barisan aritmatika. Yang B, selisih dari nilai suku-suku yang berdekatan. Nah, ini contohnya lah, kalau biar kalian lebih paham lagi dengan rumus ini, rumus yang ini, kita menggunakan contoh. Nih, contohnya. Nih, ada soal nih, nomor 1, jika barisan aritmatika adalah 2, 6, 10. Tentukan yang ke-14-nya. Nah, jawabannya ini. Jadi, ini ada baru berapa? Di sini ada berapa? 5. Nah, kita mencari 7. Pola bilangan segitiga mempunyai rumus sebagai berikut. Rumusnya nih. Coba kita masukkan ya. Masukkan berarti rumusnya ini berarti kan ini ya. Berapa itu? UN sama dengan setengah N kurung N plus 1. Kita masukkan setengah. N-nya berapa tadi? 7. Ininya N-nya berapa? 7 ditambah 1. Oke, setengah 7 dikali ininya berapa? 7 tambah 1? 8. Nah, 1. Kehidupan sehari-hari. Halo anak-anak. Apa saja manfaat pola bilangan di sekitar kita? 1. Penomoran rumah di perumahan 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, dan di sebelah kanan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nomor-nomor tersebut membentuk suatu pola bilangan. 2. Menghitung banyak kursi di sebuah gedung. Berapa jumlah kursi yang ada di gedung pertunjukan? Jika menghitung satu persatu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada konsep pola bilangan, terutama baris dan deret, kamu dapat menghitungnya dengan cepat. Itu adalah beberapa manfaat dari pola bilangan. Lihat ya, manfaat pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ada yang menghitung kursi suatu gedung pertunjukan. Ada lagi menghitung atau ngasih nomor rumah. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian ada nggak pernah merasakan nggak? Kalian, oh ini tuh pola bilangan loh. Apa? Oh ini pola bilangan. Ada nggak? Coba
Barangkali anak OSIS yang pernah disuruh oleh guru untuk menempel-nempel kartu ujian, itu termasuk pola bilangan enggak? Jadi kalian kan sudah ngelihat ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Minggu pertama tadi berapa? 3. Minggu pertama yaitu 3. Minggu pertama 3 cm. Minggu kedua berapa? 7 cm. Minggu ketiga 11 cm. Nah, ini ada berapa nih? 3 ke 7 berapa? Nah, 12 ini yang kita cari. Ditambah N. Nah, N ini yaitu selisihnya tuh. Selisihnya berapa tadi? 4. Oke ya, 12 ditambah 4 kali 4. Jadi berapa? 12 ditambah 4 kali 4? 16. Jadi berapa? 12 tambah 16? 28. Oke. Berarti 28 berapa? Mengerjakan yang KPD diskusi kelompok ini ya. Diskusi itu ada tiga soal. Yang soal pertama, soal kedua, soal ketiga. Ini. Oke, Bapak bagikan. Nih. Oke ya. Gimana? Ya itu, nggak apa-apa, itu aja pakainya. Nggak usah ambil tas itu. Silakan dikerjakan. Di sini ada kertas lembarnya. Kalian bisa tulis, dijawab di sini ya. Itu ya. Silakan dikerjakan. Nih, tadi kan soal yang kemarin tadi pakai persegi. Nah, Bapak beda nih, poin ini. Setiap koin kan langkahnya pertambahannya beda. Ini 1, ini jadi berapa? Tambah 3 ya, 4. Tambah lagi berapa lagi? 7. Berarti berapa? Berarti setiap itu ditambah 3. Gitu ya. Silakan nih. Terus ini dulu. Ya, kalau ada yang bingung silakan tanya. Ini kan, ini dulu nih kerjakan. Tadi soalnya sama tuh kayak itu. Lihat dulu pertambahannya berapa ini. 16 ke 20 itu berapa itu? Ditulis saja, ditulis di sini. Ya, ditulis caranya di sini, terus dijawab di sini. Ya, Bapak kasih waktu ini sampai 25 menit. Kerjakan dan diskusi. Kalau masih bingung silakan tanya ke Bapak. Seperti ini. Tuh. Ya. Soalnya tuh, ya kan? Apa kalian? Nah.
semampu kalian ya. Tugas pertama informatika itu apa sih? Ngapain ya? Udah Udah sudah. masuk nih. Di sini kasih cara dulu. Rumusnya tadi tuh udah ada tuh. Tuh rumusnya. Algebra. Soalnya Tuh, rumusnya AN sama dengan jelaskan rumus. nih tuh AN sama Bikin aja dengan dulu. Biar saya kirim ke Miss Email ya. Soalnya ribet banget. Saya tuh iya. Nah, makasih Pak. Aku. ya nggak apa-apa. Bisa. Ayo dikerjakan. Gantian ya, ada yang ngerjain yang B, C, jangan satu orang. Ayo diskusi. Masih ada yang bingung nih. Rapi. Mana yang nggak bisa rapi? Apa? Ijral, apa? Ya. Yang bingungnya. Kan sudah tahu kan langkahnya nih. Menentukan nilai ininya keberapanya tuh. Selisihnya tuh berapa nih ya? 4. Udah tuh, sudah ketahuan. Nah iya tuh, ayo udah bisa, mulai bisa. Nah ini ada, tadi kan rumusnya nih udah ada tuh. Ini rumusnya, ya itu. Sok kamu tulis ulang di sini ya. Ini yang ke-50 berapa? Sebentar ya Bu. Saya lihat jadwal dulu ya. Soalnya iya ini ada enggak gitu. Oke. Ini sama-sama. Ini baik. Hah? Ya nggak apa-apa. Ya. Mana soalnya? Ya. Kan? Apa kalian? Nah. Semampu kalian ya. Tugas pertama informatika itu apa sih? Ngapain ya? Udah Udah sudah. masuk nih. Di sini kasih cara dulu. Rumusnya tadi tuh udah ada tuh. Tuh rumusnya. Algebra. Soalnya Tuh, rumusnya AN sama dengan jelaskan rumus. nih tuh AN sama Bikin aja dengan dulu. Biar saya kirim ke Miss Email ya. Soalnya ribet banget. Saya tuh iya. Nah, makasih Pak. Aku. ya nggak apa-apa. Bisa. Ayo dikerjakan. Gantian ya, ada yang ngerjain yang B, C, jangan satu orang. Ayo diskusi.
Masih ada yang bingung nih. Rapi. Mana yang nggak bisa rapi? Apa? Ijral, apa? Ya. Yang bingungnya. Kan sudah tahu kan langkahannya nih. Menentukan nilai ininya ke berapanya tuh. Selisihnya tuh berapa nih ya? 4. Ya udah tuh, sudah ketahuan. Nah iya tuh, ayo, udah bisa, mulai bisa. Nah ini ada, tadi kan rumusnya nih udah ada tuh, ini rumusnya, ya itu, sok kamu tulis ulang di sini ya. Ini yang ke-50 berapa? Sebentar ya Bu, saya lihat jadwal dulu ya. Soalnya iya, ini ada enggak gitu. Oke, ini sama-sama. Ini jadwal. Hah? Ya nggak apa-apa. Ya. Mana soalnya? Ya. 50 aja. Ya coba yang keras. Yang ditunjuk aja. Ya jelas coba. Yang 50 nih. Yang ini dulu, yang ini. $212. Bener nggak? Bener. Oke, yang B-nya coba. Yang B-nya. Yang B-nya coba. Ini yang B-nya yang 4. Yang 100. Suku ke 100. Ya, coba. Nah, oke ya. Ini hasil dari teman kalian. Bener nggak yang B-nya? Bener. Oke, kasih tepuk tangan buat teman kalian. Nah, oke, perhatikan ya. Ini rumus yang tadi yang kalian pelajari. Suku ke 100. Yang kita cari suku ke 50 dan suku ke 100. Selisihnya berapa? Selisih itu dari suku kedua dikurangi suku pertama. Berapa selisihnya yang A ini? 4. Oke, berarti udah tahu nih ya selisihnya 4. Berarti kita gampang, udah tinggal masukin rumus-rumus langsung dapatlah suku yang ke-50 yaitu berapa? 212. Oke, paham? Ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada, oke. Silakan yang nomor 2. Yang ini dihapus dulu aja, nggak apa-apa nih. Silakan, yang nomor 2. Silakan maju. Siapa yang maju? Silakan. Silakan duduk dulu. Untuk menentukan koin ini, kalau kita menghitungnya satu-satu ya lama. Makanya kita menggunakan rumus seperti rumus segitiga. Ini sama rumusnya seperti ini. AN sama dengan setengah N kali N plus 1 ini. Ya, sama, persis. Itu rumusnya. Oke, paham yang nomor 2? Jadi untuk menentukan koin ini, kalian bisa menggunakan rumus ini. Rumus ini seperti rumus segitiga. Silakan
Nomor 3. Siapa yang maju? Marco. Sama siapa namanya? Lewat. Nomor 3 ini. Tuh. Dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 10 kursi. Baris kedua berisi 12 kursi, baris ketiga berisi 4 kursi, dan seterusnya. Banyak kursi pada baris ke-10. Oke, benar nggak yang nomor 3 nih? Benar. Nah, ini kita mencari selisih dulu ya. Mencari selisih dulu sebelum menentukan berapa nih selisihnya. B-nya nih berapa? Yaitu 2. Oke, kasih tepuk tangan buat Marco dan apa? Ahwat. Kasih tepuk tangan. Nah, kalian sudah mengerti ini pertanyaan tentang angka maupun objek. Ini objeknya. Kita menentukan kursi, suatu kursi berapa yang ke berapanya, yang ke 10, yang ke 100, yang ke 150, kamu bisa menggunakan rumus yang ini. Tapi kalian harus menentukan dulu nih, selisihnya berapa. Dari U1, U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2. Gitu. Ya. Supaya mengetahui selisihnya yaitu apa? Gimana? Apa? Oh, mudah dimengerti. Oke, mudah dimengerti dengan menggambarkan objek. Kesimpulannya, apalagi kesimpulan dari belajar ini? Apa? Banyak pengalaman. Apa? Oh, lebih banyak. Harus kesimpulannya masih kurang ya, harus berlatih lagi. Oke, kesimpulan itu mudah-mudahan pembelajaran ini kalian bisa mengena dalam kehidupan sehari-hari kalian. Di dalam kehidupan sehari-hari kalian banyak pola bilangan. Tertariknya kenapa? Tidak tertarik apa? Israel? Kayaknya Israel semangat untuk belajar. Oh, dan pembelajaran lebih mudah dimengerti karena dalam kehidupan sehari-hari. Nah iya, makanya Bapak ngasih contoh itu tuh dalam kehidupan sehari-hari, makanya menggunakan gambar, objek maupun tanaman dan sebagainya. Apa yang kamu lakukan hari ini, mengapa itu penting? Kenapa penting belajar ini? Apa? Oh, buat dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya, pembelajaran matematika ini sangat penting karena setiap langkah, setiap kehidupan ada matematika. Kalian makan ada matematika, kalian minum, kalian berangkat, di situ ada matematika. Apa kalian sudah mencapai target pembelajaran ini? Apa? Oh, masih belajar lagi. Nah ya, karena kalian masih kecil, masih anak-anak. Nah, ini ya, kamu kerjakan, ada soal, dan bisa kalian kumpulkan berupa video, foto, maupun catatan. Oke, terima kasih. Sebelumnya Bapak akhiri ya untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini lebih bermanfaat lagi. Jangan tetap terus belajar. Jangan putus asa, selalu mau belajar. Oke? Bisa?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.